Amsal juga berkata bahwa pada dasarnya manusia itu punya jalan hidup tidak jelas, kabur dan membingungkan. Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Manusia berusaha untuk selamat, manusia berusaha untuk bisa hidup lebih baik, tetapi tujuan hidup mereka, langkah hidup mereka selalu salah. Itu sebabnya Kristus harus panggil kita pulang lewat kematian dan khusus kebangkitannya. Saya berharap jemaat Tuhan lebih sadar, hidup kita bukan untuk daging kita. Tujuan hidup kita mulai jelas, hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Setiap kita yang siap dengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Baik, selamat pagi, shalom semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu bapak sekalian, hari ini kita masih ada di seputaran kebangkitan Kristus. Sebab Yesus bangkit, setelah itu 40 hari dia menampakkan diri kepada Tuhan. Dan saya mau menyampaikan firman Allah dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-21, ayat 1 sampai ayat yang ke-14, dengan demikian bunyi firman Allah. Saya baca dengan cepat untuk kita. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu, saya lompat saja pada ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan. Dan ayat 10 berkata, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Perhatikan ayat 11-12 sampai ayat terakhir. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada ayat 14 kita mendapati bahwa ini adalah hari ketiga Yesus bangkit. Kalau kita baca pada ayat 14 dari pasal 21 dari Yohanes ini, maka kita menemukan bahwa ayat 14 mengatakan ini kebangkitan dia atau dia menampakkan diri di hari yang ketiga. Nah, tetapi saya ingin beri tema kepada kita pagi hari ini, di hari kebangkitan ini, atau masih di seputaran kebangkitan ini, dengan tema sederhana, yaitu kebangkitannya membawa angin segar. Satu tema yang baik untuk kita. Kebangkitannya membawa angin segar. Mengapa angin segar? Karena 3 hari Yesus mati tanpa memberikan harapan kepada murid mereka atau murid-murid Yesus. 3 hari mereka ada dalam sebuah mimpi buruk. Karena Allah mereka, Tuhan mereka, imam mereka, hamba Tuhan mereka, pemimpin mereka mati dalam 3 hari. Mereka gelap. Tetapi akhirnya dia bangkit. Itu yang saya bilang, kebangkitannya membawa angin segar. Bagi siapa? Bagi murid-murid. Bagi siapa? Bagi kita semua. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya ingin membagi 3 pokok atau 3 poin. Bagaimana atau angin segar apa yang Tuhan bawa di dalam kebangkitannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang pertama yang saya mau bagi untuk kita sekalian adalah ini. Dengan kebangkitan Tuhan, maka yang pertama, angin segar pertama adalah arah dan tujuan hidup kita lebih jelas atau lebih pasti. Sekali lagi, yang pertama, dengan kebangkitan Kristus, arah dan tujuan hidup kita lebih pasti dan lebih jelas. Perhatikan ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan, sebenarnya para murid, khusus Petrus dan teman-teman, sudah dipanggil khusus. Kita ingat ya, sebelum dia mati, dia telah memilih 12 murid. Nah, pada waktu dia memilih 12 murid, mereka sudah diberi visi bahwa mereka tak melayani Tuhan, full time melayani Tuhan,
full time untuk memberi hidup mereka hanya untuk Tuhan. Melayani dan melayani dan melayani. Tapi hari itu setelah Yesus mati, mereka kembali ke tempat usaha mereka. Mereka kembali ke tempat pekerjaan mereka. Mereka kembali ke tempat usaha mereka yang lama. Mereka kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu menjadi seorang nelayan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, waktu Yesus belum bangkit, lihat bahwa Petrus dan teman-temannya, hidup mereka, tujuannya mereka sudah tidak jelas. Mereka kembali pada kehidupan yang lama. Tetapi setelah Yesus bangkit, saya percaya sejak hari itu mereka kembali, mulai melayani Tuhan, kembali lagi berbuat sesuatu untuk Tuhan, kembali lagi untuk melakukan satu misi bagi Tuhan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, lihat bahwa kehidupan ini selalu membawa kita hidup harus lebih jelas. Sebab tanpa kematian Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, menurut Yesaya 53 ayat 6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihat, pada dasarnya manusia itu tersesat. Manusia digambarkan seperti domba yang gampang tersesat dan terhilang. Tapi dengan kematian, apalagi kebangkitannya, mulai membawa kembali para murid, kembali pada jalan yang jelas. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang tidak tahu hidupnya untuk apa, tujuan dia lahir untuk apa, tujuan dia bekerja untuk apa. Saudara-saudara, tetapi dengan kebangkitan kita harus tahu bahwa tujuan jelas pertama, Tuhan mau hidup kita bukan hanya cari makan minum, tapi hidup kita harus bertujuan sampai pada akhir, yaitu ke sorga rumah Bapa. Alkitab bilang, buat apa engkau punya isi dunia kalau engkau binasa? Jadi saudara-saudara, kita mulai dirubah tujuan hidup kita. Yang tadi tidak jelas, sekarang mulai jelas. Yang tadi tidak kabur, sekarang lebih jelas. Kalau saudara tadi kabur tentang mau melayani Tuhan, hari-hari ini pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, Amsal juga berkata bahwa pada dasarnya manusia itu punya jalan hidup tidak jelas, kabur dan membingungkan. Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Manusia berusaha untuk selamat, manusia berusaha untuk bisa hidup lebih baik, tetapi tujuan hidup mereka, langkah hidup mereka selalu salah. Itu sebabnya Kristus harus panggil kita pulang lewat kematian dan khusus kebangkitannya. Saya berharap jemaat Tuhan lebih sadar, hidup kita bukan untuk daging kita. Tujuan hidup kita mulai jelas. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Katakan amin. Saudara-saudaraku yang diberkati, hidup kita mulai berubah. Kalau tadi hanya hidup kita untuk daging, dosa dan sebagainya, sekarang hidup kita hanya fokus kepada Tuhan. Sekarang hidup kita harusnya lebih fokus untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang Kristen hanya lahir sebagai agama Kristen, tapi sayang mereka tidak tahu tujuan hidup mereka, kemana mereka harus merangkak, apa tujuan hidup mereka. Saudara-saudara, sehingga kita hanya cari makan, minum, pakai dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka dengar baik-baik, orang beragama lain, orang beriman lain pun mereka melakukan yang sama. Tapi tujuan hidup kita mulai diarahkan. Kalau tadi kita hidup dalam dosa, kalau tadi kita hidup dalam kejahatan, sekarang kita hidup untuk menyenangkan dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yang kedua, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya mau kasih tahu tentang angin segar yang dibawa oleh Yesus dari kebangkitannya. Yang kedua, berkat dan pemeliharaannya Tuhan lebih pasti. Saudara-saudara dengar baik-baik. Yang kedua, berkat dan pemeliharaan Tuhan lebih pasti. Mari kita baca ayat 4 dan 6, Bapak Ibu lihat. Ketika hari mulai siang, perhatikan, waktu itu mereka kembali kepada masa lalu mereka, yaitu menjadi nelayan. Tapi ayat 4 berkata begini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang menarik ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Lihat, saudara-saudara, tanpa kebangkitan Tuhan, mereka hidup tidak jelas tujuan hidup. Yang kedua, hidup mereka, berkat mereka tidak jelas. Saudara lihat, ditanya lauknya ada tidak? Mereka bilang tidak ada. Apa artinya? Saudara-saudaraku yang tadi saya bilang bahwa dengan kebangkitan Tuhan, berkat dan pemeliharaan Tuhan makin jelas. Tadi tidak ada ikan, tidak ada makan. Hari-hari ini terjemahannya, ketika Kristus tidak bangkit, maka berkatmu tidak pasti, pemeliharaan Tuhan tidak pasti, sebab Allah kita mati. Tapi Allah kita hidup, supaya Anda sadar bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti. Katakan amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lihat baik-baik, bukan hanya itu.
Ayat 6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Lihat, dari kosong, setelah kebangkitan Tuhan memberi mereka ikan. Saudara-saudara lihat, kalau Allah mati, maka Allah sedang ada di kubur. Dan Allah tidak bisa bikin apa-apa bagi kehidupan para murid. Tapi hari itu setelah kebangkitan dia mulai memberkati para murid. Dia mulai memberikan apa yang menjadi kerinduan mereka. Hari-hari ini harus Anda tahu bahwa Yesus kita bangkit. Itu berarti berkat kita pasti, pemeliharaan dia pasti. Karena itu jangan takut tentang apa yang kita makan, minum, pakai. Sebab Allah kita pasti. Dan kalau Allah kita pasti bangkit, maka dengar baik-baik, pemeliharaan dan berkatnya juga pasti. Saudara, ayat yang ke-9 menarik. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lihat, bukan hanya Tuhan kasih mereka ikan. Alkitab bilang waktu mereka turun ke darat, mereka belum punya apa-apa. Kan tadi Alkitab bilang, mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya makan. Kalau terjemahan sekarang, mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya sesuatu yang dapat diandalkan. Tapi waktu mereka turun, Alkitab bilang, Yesus sudah menyediakan apa? Roti di atas, roti dan ikan. Saudara-saudara lihat luar biasa. Penyediaan Tuhan luar biasa. Setelah kebangkitan dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu bahwa para murid tidak dapat ikan dan sedang lapar. Dan dia kasih di dalam ayat yang ke-9. Sekali lagi dengan kebangkitan Tuhan, kita harus meyakini lebih jelas bahwa berkat dan pemeliharaannya pasti. Yang lebih menarik lagi, coba kita baca ayat yang ke-10. Luar biasa. Ini kata yang menarik. Ayat 10 dan 11. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Perhatikan ayat ini. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh sebanyak itu, kata ini yang terakhir, jala itu tidak koyak. Saudara-saudaraku yang diberkati, jala bicara tentang hidup kita. Apapun tidak membuat hidup kita koyak. Sebab ada tangan Allah yang memelihara. Berkat tidak membuat engkau koyak. Hari ini saudara sering orang bilang begini. Ada bahasa bilang begini. Dulu kami masih miskin. Kami baku sayang Bapak. Tapi setelah Bapak tua ini sukses, maka rumah tangga kami rusak. Rumah tangga kami hancur. Kenapa? Karena berkat itu telah dipakai untuk jalan yang salah. Tetapi Alkitab bilang apa? Berkat yang dari Tuhan itu tidak membuat koyak. Rumah tangga tidak koyak. Usaha tidak koyak, bisnis tidak koyak, pelayananmu tidak koyak. Kenapa? Karena ada tangan yang memelihara. Siapa dia? Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang diberkati, saya percaya bukan hanya kehidupan berkat, tetapi masa depan kita tidak koyak. Apapun yang kita kerjakan tidak koyak. Masa depan kita selalu ada. Karena Kristus telah bangkit. Katakan amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah janji Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, yang terakhir. Apa angin segar dari kebangkitan Kristus? Yang menarik ayat 14. Itulah ketiga kalinya, perhatikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada siapa? Murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang terakhir, angin segar apa yang Tuhan beri di hari kebangkitan Kristus? Angin segar yang terakhir, yaitu angin segar yang ketiga adalah harapan dan iman kita menjadi lebih pasti. Harapan dan iman kita menjadi lebih pasti. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada orang yang mengatakan begini, Yesus bangkit itu hanya daya hayal para murid. Maka saya mau kasih tahu saudara, bagaimana orang berkata daya hayal itu hanya fata morgana. Mereka kadang terlalu kangen lihat Tuhan, lalu ketika lihat Yesus yang lain atau orang manusia yang lain, mereka berkatakan itu Yesus katanya. Tetapi ini logika saya. Kalau Yesus itu hanya hayalan, kalau itu hanya fata morgana, ingat fata morgana itu hanya bertahan beberapa menit. Tapi Alkitab bilang begini, ini hari ketiga. Berarti ini bukan fata morgana. Ini kebangkitan yang sejati. 3 hari dia menunjukkan. Bahkan Alkitab mencatat 40 hari. Bagaimana fata morgana kalau 40 hari orang nampak yang sama terus? Tidak bisa, ini bukan fata morgana. Ini kebangkitan sejati. Makna yang ketiga, harapan atau angin segar dari kebangkitan Kristus adalah harapan dan iman kita menjadi lebih pasti. Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 17-20, dia berkata begini. Itulah ketiga 1 Korintus pasal 15 ayat 17-19 berkata gini. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Paulus merasa, buat apa nyembah Tuhan Allah yang mati? Saudara tahu bahwa Paulus adalah seorang yang dulu menantang Kristus.
Tapi setelah kebangkitan, dia saksi mata, dia berkata, dengan kebangkitan iman kita tidak jadi sia-sia. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak jadi sia-sia. Itu yang saya bilang, bahwa dengan kebangkitan angin segar adalah membawa kita, harapan kita, iman kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita sedang mempercayai Allah yang benar. Kita sedang mempercayai Tuhan yang benar. Ketika orang lain meninggalkan Yesus dan berpindah ke keyakinan lain, itu urusannya. Tapi urusan saudara orang percaya yang meyakini kebangkitan Kristus, dengar baik-baik. Kristus bangkit supaya iman kita makin kokoh. Kristus bangkit supaya iman kita lebih kuat, bahwa Allah kita tidak mati. Karena para saksi mata yang hidup bersama dengan dia, Paulus, Petrus dan sebagainya, menyaksikan langsung. Hari ini harusnya kita tidak ragu, tapi makin yakin dengan iman kita, makin mantap dengan iman kita, dan kita akan pegang iman kita sampai kita mati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi yang kedua, tadi saya bilang ada harapan yang pasti. Kenapa harapan yang pasti? Sering ada orang berkata, ada lagu yang berkata, dia hidup sebab dia hidup, ada hari esok. Apa artinya? Saudara-saudara, dia hidup karena dia mau kita pegang hidup kita di hari masa depan, di hari esok yang luar biasa. Jadi orang-orang Kristen, dengar baik-baik. Yesus bangkit supaya bisa melihat Anda. Yesus bangkit supaya bisa melihat dengan jelas pergumulanmu. Yesus bangkit supaya dia bisa menata kehidupanmu, menata masa depanmu lebih baik. Karena saya percaya Yesus bangkit, maka dia akan membangkitkan seluruh rencana-rencana agung tergenapi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya tutup kesimpulan saya. Kebangkitannya harus memberi angin segar. Angin segar apa itu? Tadi saya sudah bilang dengan poin-poin per poin, bahwa kebangkitannya adalah supaya arah dan tujuan hidup kita jelas. Kalau hari-hari ini hidupmu tidak jelas, datanglah pada Dia yang telah bangkit, supaya Dia arahkan hidup kita. Kalau suami dan anak-anakmu sekarang sedang tersesat di jalan yang salah, sekali lagi saya mau bilang, tetaplah berdoa. Datang kepada Dia yang telah bangkit. Dia akan mengubah jalan hidup anak-anakmu dan keluargamu. Kalau berkatmu tidak jelas, datanglah kepada Dia. Karena Dia menyediakan ikan, Dia menyediakan roti. Maka saya percaya di tahun ini pun, di tengah krisis corona, Dia pasti menyediakan berkat. Dan yang terakhir, Dia hidup supaya kita punya masa depan. Karena Allah perancang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.